Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance bank-bank besar. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.475 menguat 0,26%. Kalau dia transaksi asing itu terus net buy. Bahkan dari tanggal 29 Maret 2023 itu net buy-nya lebih dari hampir 1 triliun. Yang 100 miliarnya aja ada 7 kali. 800, 900, ya hampir 1 triliun ya selama 18 hari perdagangan. Jadi ini menarik untuk BBNI. Kalau di broker sumbernya BBNI juga ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI terus naik, tapi sayangnya naiknya dengan candle yang pelan-pelan tapi terus membentuk ekor ya. Ada peluang masih ditarik naik. Target kenaikannya mungkin akan retest lagi area 9.800 9.700-nya ya. Mungkin di akhir-akhir April ataupun awal Mei itu masih bisa naik 98 lah ya tarikannya. Sampai 9.700 sampai 98. Masih ada peluang naik karena volume juga meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya lumayan lah ya. Masih bisa naik lah. Tapi kemungkinan terbatas. Yang lumayan mungkin bisa naik cukup tinggi tuh saham-saham batu bara tuh kelihatannya sinyal oke ya. Jadi seperti itu. Untuk BBNI masih oke juga, masih ada peluang naik, tapi kemungkinan naik-naik terbatas untuk BBNI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 5.175 menguat 0,97%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sumbernya BMRI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BMRI juga lagi konsolnya juga bagus, resistennya 5.300 itu akan ditujunya berarti ya bisa naik 2,5% itu lumayan ya kalau bisa naik. Tapi ya harusnya sih bisa ada technical rebound karena market saya lihat seminggu ini juga biasa aja ya, tinggal kita lihat minggu depan 3 hari perdagangan oke nggak. Kalau oke harusnya naik. Kelihatan sih saham-saham bagus ya. Ada net buy asing juga seminggu kemarin, bahkan 2 minggu yang lalu itu kalau nggak salah net buy asing itu sekitar 8 triliun. Jadi menurut saya sih oke. Ada peluang tembus karena BMRI itu terus membentuk low yang lebih tinggi. Tahu bisa dibilang higher low. Ada peluang tembus nih. Mungkin nggak dia all time high ya kondisi sekarang? Ya bisa jadi juga. Kita lihat aja awal Mei. Apakah setelah dia mengarah ke harga tertingginya, all time high-nya terus habis itu baru ada koreksi? Ya bisa seperti itu. Kalau dilihat nih neckline yang cukup kuat ya, 5.300 5.200 nih. Itu juga ada pola cup and handle untuk BMRI seperti ini. Yang suka pola nih kelihatan kan neckline yang harus ditembus mana? Ya 5.300. Tembus itu siap-siap. Seperti itu ya. Untuk BMRI bagus nih. Kalaupun Bapak Ibu berharap profit cepat tapi di luar plan ternyata dia koreksi dan gagal menembus 5.300, average down aja di bawah berapa persen misalnya turunannya, average down. Tinggal minggu depan kalau masih turun tambah lagi kalau ada dana. Seperti itu aja. Big Bang mah nggak masalah ya kalau nyangkut. Tidur pun tenang, apalagi yang sudah dapat dividen tuh dan juga stock split kemarin. Waduh, makin banyak kan lotnya ya. Mantep tuh untuk BMRI ya. Masih oke nih BMRI. Polanya juga bagus, harusnya sih masih bisa ke atas. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.950, terkoreksi 0,8%. Kalau dia transaksi asing juga terus net buy, bahkan lebih 1,5 triliun sudah beli. Hampir 2 triliun nih kalau dari awal April untuk BBRI. Kalau di broker sumbernya BBRI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBRI juga bagus setelah dia cetak all time high dan ada koreksi. Mungkin nggak dia cetak all time high lagi. Kemungkinan berat. Menyentuh mungkin bisa. Tapi untuk lebih tinggi naiknya kecil kemungkinan menurut saya, pandangan saya ya. Karena karakternya saham-saham juga habis all time high itu ya mungkin 1 kali lagi sedikit mungkin ya, kalau market mendukung bisa cetak rekor baru lagi mungkin di 5150 atau 5.200. Berarti naiknya dari harga sekarang ya 3%-an. Ya mungkin aja, tapi siap-siap pasti ada balasannya. Setelah all time high biasanya saham-saham koreksi, apalagi saham-saham big cap, apalagi ada sell on May. Kalau terjadi sell on May ya harusnya BBRI koreksinya cukup dalam ya. Dengan target sekarang koreksinya ya sekitaran 15% mungkin bisa ya, 15%. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Gak masalah dia koreksi makin tambah lagi di bawah.
untuk BBRI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.125 menguat 1,1%. Kalau dia transaksi asing juga net buy. Ini juga lebih dari 1 triliun dia net buy selama di April. Kalau di broker sebenarnya BBCA ada akumulasi juga dari broker asing. Ini kelihatan ya brokernya sedikit, yang jual tipis-tipis dan banyak. Langsung saja ke teknikalnya untuk BBCA. Ya semoga aja ya kalau mampu all time high. Targetnya all time high lagi. Mungkin nggak mau kalah juga dari BBRI ya. Karena polanya juga bagus. Ini pola imported holder atau pola cup and handle, apapun itu namanya. Yang pastinya neckline-nya ini 9.000 ditembus sudah. Apalagi dengan volume yang besar. Harusnya sih masih naik. Jadi seperti itu. Untuk BBCA, target arah BBCA all time high 9.400. Habis ada koreksi mungkin sell on Mei ya itu. Tapi kemungkinan ditargetkan 9.400 untuk BBCA. Semoga sampai di awal minggu pertama Mei untuk BBCA. Dan ini disclaimer on. Harusnya ini konfirmasi break. Tapi ya naiknya mungkin 94 nih kempes. Langsung koreksi. Bisa konsolidasi. Kita lihat aja ke depannya untuk BBCA. Harga sekarang bisa beli nggak? Tergantung masing-masing. Untuk plannya seperti apa. Kalau untuk trading jangka pendek ya harga tengah-tengah udah. Supportnya di bawah 9.000, resistennya 9.400. Jadi naik potensi upside-nya cuma 275 poin. Dari harga sekarang ya mungkin 3%-an lagi lah dia bisa naik untuk BBCA. Tapi itu disclaimer on ya, belum tentu juga bisa sampai atau bahkan bisa lebih. Tapi dengan kondisi seperti ini harus menjaga support 9.000 sampai 8.800 itulah, 200 poin itulah area demand-nya untuk BBCA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.250 terkoreksi 0,39%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BBTN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBTN ini di bawah. Kalau nekat beli 1.200 saja pakai. Kalau mau pakai stop loss ya. Kalau nggak mau pakai stop loss ya hold terus. Tapi ini ada indikasi double top enggak. Kalau ESG aman sih aman aja. Kecuali ESG tiba-tiba open market minggu depan langsung turun dalam ya bisa jebol. Tapi kalau aman, apalagi hijau, peluang besar ya. Kalau BBTN ini swingnya terlalu tinggi. Kalau 1.400 mungkin 1.350, 1.300 itulah nge-swingnya untuk BBTN. Masih oke nih, masih bisa naik untuk BBTN. Karena BBTN ini masih uptrend. Minornya uptrend ya. Nah ya masih oke nih harusnya untuk BBTN. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.800 menguat 1,8%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BDMN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BDMN juga ya lagi berjuang untuk naik, cuman kekuatannya agak kurang dan sepertinya benar BDMN setelah dia membentuk candle 3 ini naik pelan dengan volume kecil, dia dibuang tapi ditarik naik lagi ya. Berarti memang dijaga. Kalau kondisi seperti ini nggak perlu pakai 2.600, langsung tarik ke atas saja. Sudah kelihatan di 2670 itu harus dijaga. Kalau nggak dijaga double top dan bisa turun lebih dalam. Untuk BDMN kalau market bagus tembus 6.850, 6.900, BDMN ada peluang nutup gap dividennya minimalnya di 2.900. Jadi dari harga sekarang masih bisa potensi upside 3,5% kalau naik. Kalau market bagus, pokoknya market bagus naik tuh untuk BDMN dan targetnya ya maksimal 3.000 itulah kenaikannya. Dan perlu hati-hati kalau dijebol 2.600, 2.700. Nah, seperti ini risk rewardnya bisa kalau tertarik ya untuk BDMN. Jadi seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2090 terkoreksi 2,33%. Kalau dia transaksi asing terus net sell. Kalau di broker semarnya Arto masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Arto harus rebound. Kalau dilihat kondisi seperti ini memang kurang oke ya, karena dia itu gagal bertahan di atas 2.200. Tapi kalau market mendukung bisa naik, bisa dia retest 2.200-nya. Jadi masih ada potensi upside 110 poin ya lumayan ya. Pokoknya kalau dia merah lagi 1-2% aja tinggalin dulu. Kalau Bapak Ibu mau lebih konfirmasi ya level psikologis harga 2.000 tuh pakai aja. Pokoknya tutup di bawah 2.000 tinggalin. Harusnya kondisi seperti ini Senin tuh kalau bisa buying power langsung ada, langsung hijau ya. Arto kita lihat ada buying power nggak Arto Haris. Maksudnya bukan hari Senin ya, open market di tanggal 27 apa 28 ya, 27. Nah, 27 itu ya. Kalau hijau sih ada peluang sampai 2.200 kenaikannya.
Jadi seperti itu ya untuk Arto, sudah 5 hari dia terus turun. Tapi kalau bisa rebound Senin itu, tapi kalau bisa rebound tanggal 27 tuh oke tuh. Bisa naik, potensinya bisa sampai 3-5% tuh kenaikannya. Tapi ya jaga-jaga ya, jauh dari support masih nih. Di 2090 tuh jauh dari support. Supportnya 2000. Seperti itu. Hitung aja risk rewardnya seperti apa untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2260, menguat 0,89%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sparringnya BTPS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BTPS juga bagus karena volume meningkat, dia terus membentuk higher low. Dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu tuh bisa buat trading plan-nya, supportnya pakai aja resisten kuatnya sebelumnya itu 2200 sampai 2180. Kasih toleransinya EMA 20-nya. Dengan kondisi seperti ini biasanya pola-pola EMA seperti ini, EMA 20, EMA 60-nya melandai, ini konsolidasi. Untuk BTPS memang kelihatannya sih candlenya kurang oke ya, reboundnya nggak kuat, cuman volume meningkat. Kalau dilihat akan bagi dividen tanggal 28 April dengan harga sekarang berarti hampir 4% lebih ya. Ada peluang ditarik dulu, ditarik 4%-an. Untuk BTPS ada peluang rebound karena volume meningkat nih. Apalagi tanggal 28 April itu ex-date, berarti open market tanggal 27 tuh bisa langsung rebound BTPS ya. Habis itu ex-date. Hati-hati kalau mau trading, cari momentum, lihat kondisi bid offer. Lihat ada buying power nggak. Kalau nggak ada ya jangan. Takutnya nggak kemana-mana. Tapi mestinya kalau kondisi BTPS seperti ini bisa ditarik loh. Mungkin 2%-an bisa BTPS di hari Kamis tanggal 27 April. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Hari Jumat akan bagi dividen 92,5 rupiah per lembar saham. Kalau berminat sekarang ya boleh disimpan untuk BTPS. Seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup di harga 845, menguat 0,59%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinnya NISP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NISP mau bagi dividen juga di tanggal 27 ex-date. Oh udah selesai. Dividennya berapa? 58 dari harga sekarang, berarti hampir 7% ya. Ya udahlah, dividen trap sekitaran 780. Ini jadi area demand-nya nanti kayaknya. Di area 780 770. Nah, 760. Nih ya. Kalau untuk NISP. Jadi seperti itu untuk NISP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan mencoba sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.